ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan dunia dan akhirat kita semua. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan dari kitab Al-Arba'in Nawawi, hadis tentang hadis Jibril, berkaitan tentang penjelasan ta'rif al-iman, definisi iman. Itu menjelaskan bahwa agama itu memiliki berapa tingkat? Agama ini memiliki berapa tingkatan? Lali kesuwen praine. Ada berapa tingkatan? Dasarkan hadisnya Jibril itu 3, ya Allah. Tuh dicelatu ibu-ibu sampean. Kesuwen bapak-bapak yang jawab.
Jadi agama niku memiliki berapa tingkatan? 3. Tingkat pertama apa Pak? Islam. Tingkatan kedua iman. Tingkatan ketiga al-ihsan. Definisi al-Islam sudah kita bahas. Ya. Definisi al-Islam sudah dibahas. Definisi iman sudah. Sudah kan? Bon. Saya husnudon aja sampai sudah paham gitu loh ya. Saya husnudon aja. Cek diulang-ulang. Bon. Sekarang kita masuk marotib yang ketiga. Yaitu tingkatan Islam yang ketiga yang disebut dengan al-ihsan. Ma huwal ihsan? Apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Ada yang hafal teks hadisnya? Ma huwal ihsan? Bapak-bapak dulu. Untuk memuliakan bapak-bapak. Dahulukan. Mana ibu-ibu didisikno kok cemburu bapak-bapak. Ada yang hafal teks hadisnya? Pendek kok Pak. Anta apa? Anta budallaha ka'annahu tara wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dene sampean apal ngoten gampang nek pun apal niku. Nek pun apal insyaallah gampang. Nah, berhubung durung apal dadi ibu. Pun. Sekarang ihsan ini kita bahas dari beberapa sisi. Yang pertama, kita bahas menurut bahasa. Apa yang dimaksud al-ihsan menurut bahasa? Menurut lughah, menurut bahasa, al-ihsan itu artinya diddul isaah, lawan dari keburukan. Nah, berarti apa? Lawan dari keburukan berarti apa? Kebaikan. Itu ihsan menurut bahasa. Al-ihsan artinya kebaikan atau lawan dari keburukan. Adapun ihsan menurut syariat adalah muraqabatullahi. Ya, muraqabatullahi. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Fisirri, baik dalam kesendirian atau di waktu yang sepi, wal alan, maupun di tengah-tengah keramaian. Selalu merasa diawasi oleh Allah, baik di waktu sendirian maupun di tengah-tengah keramaian. Nah, ini tingkat tertinggi dalam Islam. Menawi tiyang sampun duwe perasaan, atine niku duwe keyakinan. Menawi piyambakipun rumaos dipun napa? Awasi oleh Allah. Karena kita tahu bahwa ilmunya Allah niku napa? Meliputi segala sesuatu. Sehingga disebutkan oleh Allah Ta'ala, innallaha la yakhfa alaihi syai'un. Ya.
tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Dibuka surat 3 ayat 5. Ya, surat 3 ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Iya. Monggo. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Ini pengertiannya pripun ini? Nggak ada yang bisa disembunyikan oleh pandangan Allah. Silakan disembunyikan tersembunyi-sembunyinya, silakan. Namun itu tidak akan luput dari ilmunya Allah. Nah, pun monggo dipun raosaken. Menawi tiyang sampun kagungan keyakinan ingkang kados mekaten. Nggih, tiyang niku menawi sampun kagungan keyakinan ingkang kados mekaten, rumaos dipun selalu dipun awasi. Jadi tidak pernah terlepas dari pengetahuan Allah dalam segala tempat. Kira-kira menghasilkan sifat napa, Pak? Nek kula mbek sampeyan niku rumangsa terus dilihat oleh Allah niku, kira-kira akhlak yang muncul dari diri kita ini menghasilkan sifat apa saja? Satu. Menghasilkan sifat apa? Nek jenengan kali kula niku rumangsa dipantau niku lho. Satu, melahirkan sifat apa? Napa, Pak? Takut. Satu, terus hati-hati. Kok gak tau di rumangsa didelok kae. Rasane piye sih ngono lho, kok ndek toko barang wanita berbuat macam-macam. Lho ngoten lho. Jujur itu hasilnya kok. Amanah itu hasilnya, ngoten lho. Makanya kenapa dakwah Ahlussunnah menekankan akidah dari sini, Pak. Berantas korupsi DKI apa? KPK. Ora mari. Soalnya apa? Padha mangan lontongi, Mas. Sampeyan delok sampai saniki, tambah gak karu-karuan to. Sitok sing iso ngilangi kok. Duwe wedi karo Gusti Allah apa ora? Kuncine teng mriku, Mbon. Mereka pimpinan jujur niku nek sponsor ngoten lho. Adil, jujur itu tulisane ngono. Nek durung dadi. Apik-apik asline niku apik, nek durung dadi. Wis dadi ku sing blenyek kuwi. Kuncinya satu. Nah, itu bisa dilihat dari sejarah. Ngoten. Ketakwaan itu luar biasa. Makanya kadang-kadang ada orang musimnya masyarakat kok gini kok bahas masalah akidah. Iku tengeri wong gak ngerti akidah. Ngoten lho. Lah akidah niku luas, gak bahas masalah tauhid syirik tok. Gak masalah klenik tok, mboten masalah penyembahan berhala. Ini masuk akidah apa bukan? Dalam masuk akidah. Selalu merasa diawasi loh. Yakin, Pak. Jenengan kali kula wis ngaji tenanan dan ilmu sudah masuk ke dalam hati kita. Akidah ini kita miliki. Enggak mungkin panjenengan menjadi pembohong, itu enggak mungkin jenengan. Enggak mungkin, ngoten lho. Jelas nih? Enggak mungkin kita menjadi penipu, itu enggak mungkin. Enggak mungkin kita menjadi pendusta, itu enggak mungkin. Kenapa? Orang bisa kita dustai. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluhu? Sementara di dalam
Akidah asma wa sifat. Di situ ada asmaul husna, ada 3 sifat Allah. Yang pertama al-alim, al-basir, al-khabir. Al-alim artinya apa? Allah maha mengetahui. Al-basir maha melihat. Al-khabir wallahu a'lam. Napa al-khabir? Wallahu a'lam. Al-khabir niku maha teliti. Menungso kena ditipu, Pak. Laporan palsu ada apa enggak? Pakai sih enggak ketangkep. Lah ini kena ketangkep kabeh. Kalau mau pemerintah katakan pemimpin itu ada yang maha melihat itu, gak mau penjara ini, Pak. Betul. Segala lini yang namanya penipuan. Segala aspek itu ada. Dari persoalan yang paling kecil. Ketidakjujuran itu sudah ada. Saya dengar teman-teman yang mencalonkan diri jadi kepala sekolah, syaratnya kudu ini langsung leng-lengan, Pak. Dan itu sudah masyhur. Itu gara-gara satu, rasa wedi ning Gusti Allah ora ono. Sehingga nanti kalau orang sudah memiliki sifat muraqabah niku, kita gak usah repot-repot mengawasi, gak usah repot wanti-wanti, gak usah repot-repot. Makanya masalah akidah niku diisek nang ati kula mbek sampeyan. Anak-anak coba. Anak-anak kita kalau sudah merasa diawasi Allah dan punya kedekatan dengan Allah dan takut kepada dosa, otomatis anak gak akan durhaka sama orang tua. Kuncinya apa? Akidah. Wani karo wong tua. Tak mungkin. Nah, ini efek daripada apa? Pengaruh dari sifat memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bikin laporan palsu tidak mungkin. Uang bisa di apa manipulasi napa ngono jenenge? Nggih. Laporan palsu ngene kok didetek oke niki dilebokno kene dadi ilang ketutupan. Menungson nek kena sampean plopotong niku kena uang kuwi. Utuh ada kesepakatan, wis gak ono kan ilang-ilangan jejak nih. Wong sak niki. Ya Allah. Nu kadang-kadang bangga duwe anak kerja ini yang dipenuhi dengan cara-cara model begini. Insyaallah. Pun iki al-ihsan nurut syariat. Kemudian poin kedua membahas tentang arkanul ihsan, rukun al-ihsan. Nek rukun Islam wonten pinten? 5. Rukun iman? Rukun ihsan? Lho kok gak ono? Oh 2. Mosok. 2 napa 1? Lu gak yakin ini gitu dengarnya. 2 napa 1? 1. 1 nomor 2. Rukun al-ihsan 1. Arkanul ihsan wahid. Apa itu? Anta butallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Itu di tengah-tengah situ rukun ihsan itu. Nah, niki pelajaran SD SMP mboten wonten. SMA mboten wonten, kuliah mboten wonten. Nggih mboten. Uniknya apa, Pak? Santri yo gak takon, guru ning nggih mboten ngajar. Ayo, tahu dibahas rukun ihsan. Kenapa Islam ada rukun iman, ada rukun ihsan kok enggak ada? Padahal ada. Sama dengan pembawaan syahadat. Rukun Islam itu 5, gitu. Rukun salat ana? Syarat salat ana? Rukun salat? Pembatal salat? Ada. Puasa, rukun puasa? Ada. Syarat puasa?
Pembatal zakat juga demikian, haji juga demikian, syahadat gak tahu dibahas. Rukun syahadat apa? Syarat syahadat apa? Pembatalnya apa? Gak pernah dibahas. Uniknya apa? Gurune ora tau mulang, muridnya ora takon. Jadi ibarat apa, Pak? Bantal. Ya Pak. Ya nama Pak, ibaratnya nama bantal, ya nama? Bantal ketemu guling. Plek, gurune gak tau mulang, muridnya ya ora takon. Iya kan? Kenapa syahadat nggak pernah dibahas? Rukunnya ada berapa? Syaratnya ada berapa? Pembatalnya apa? Nggak pernah dibahas. Tapi sholat, puasa, zakat, haji ada semua. Kenapa syahadat nggak ada? Pernah jenengan ingin tahu dan bertanya? Ini aneh. Nah, sama dengan ihsan. Islam anak rukune, iman anak rukune. Ihsan enggak tahu dibahas. Rukun ihsan itu napa pun. Nah, itu rukun ihsan poin yang kedua. Ada berapa tadi? 1. Poin ketiga, aqsamul ihsan, pembagian al-ihsan. Pembagian al-ihsan. Aqsamul ihsan, pembagian ihsan itu dibagi menjadi 2. Ihsan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah ihsan ilal khalqi. Ihsan ilal khalqi, baik atau berbuat baik terhadap makhluk. Ya, ihsan berbuat baik kepada makhluk. Yang kedua, ihsan fi ibadatil khaliq. Ya, ihsan di dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Nah, jadi berbuat baik niku ada 2 sisi. Akhlak niku wonten 2 sisi. Satu akhlak kepada makhluk, yang kedua akhlak terhadap Allah. Sama dengan muamalah. Muamalah kepada makhluk, yang kedua muamalah kepada Allah. Ini bagi jawaban, bagi wonten sing ngeyel nggih logika. Percuma kon salat tapi gak api ambek tonggo. Loh, mas aku gak salat api ambek tonggo. Salah, Cak. Ngono. Mosok akhlak ambek wong sampean ambek Allah akhlaki elek. Lebih mana sing didahulukan saiki? Hah? Pundi sing didhisikno jane? Akhlak kepada manusia atau akhlak kepada Allah dulu? Nek cara disik-disikan sing lebih diutamakno pundi? Kok iso duwe dalil ngoten iki? Mas aku gak salat gak apa-apa sing penting ambek wong. Ya salah, Cak. Salah peno iku. Ya, wong gak salat iku berarti akhlak elek. Dateng sinten? Lah kok gak masalah tekon ndi, tambah nemen. Ngoten lho. Saged dipahami? Coba kerja, ayo kerja ning pabrik. Ambek juragan enek gak apa-apa sing penting padha karyawane apik ngono. Ayo nggih dalil. Bantah wong ngeten iki gampang. Saya coba ayo kerja. Ambek karyawane apik, masih ambek juragan elek gak apa-apa, sing penting saya logikane sapa sing kena diterima ngoten. Ya dipecat awakmu, Cak. Nggih mboten? Nah, aja dilogikakno aku. Iku salah. Paham nggih? Nah, kok sampean bantah, gena-gena nek bantah cok kadang ngetokno dalil, emang dalile.
eman dalile. Metu ngeten niku nggih logika mawon. Enggak usah qala Allah Ta'ala, enggak usah. Sampeyan mikir ngono iku lho, sampeyan niku paling sampe ngantuk ngomong iku ngono. Coba melek titik lah gak ngono sampeyan. Mosok ambek Allah elek gak apa-apa, ambek padha menungsane. Nah saiki posisinya Allah terhadap kita itu apa? Sing kei rezeki sapa? Sing kei urip sapa? Sing sampeyan kali sehat sapa? Lho karo Gusti Allah elek terus sampe sapa? Padha menungsane, tapi kan salah. Nek dilogikakno maneh, ayo padha kerja ning pabrik kaya ngono mau. Lho ngono lho. Kan gak iso diterima to karo logikane. Kenapa? Karena itu salah. Saged dipahami? Memang wong salat ambek tangga elek iku gak apik, gak bener ngono lho. Jelas kan? Tapi ojo kemudian diwalek digawe dalil. Salah sampean yoan. Umpama digen nemen sampean timbang aku ngono lho. Lho nggih ta? Lho nggih mboten. Sik nemen sampean, sampean mbek sing gawe urip gak apik. Mosok sing kei rezeki sampean, sing kei urip sampean, kei sehat Gusti Allah, kok sampean malah elek karo Gusti Allah. Lah gak bener to. Ya. Pun. Nah, itu macam-macam apa tadi? Ihsan. Macam-macam ihsan. Nah, sekarang kita lihat sebelum kita masuk pembagian, ya, kita lihat dulu ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik. Ya. Pertama kita lihat surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 190 gangsal. Apa? Ya 195. 190 gangsal. Lah bener to? Nggih. Gak pate apa lebih. 195. Apa? Oh, ada yang nggak bisa. Kasihan. Dari mana? Luar Jawa. Oh, masya Allah. Sampai ngomong. Kira tolat-tolat tok ini. Sampai bilang ya. Engko tak rubah ini kamu sakne jenengan ngomong apa iki. Lah tak pikir asli piantun mojo santun. Ya kita buka surat Al-Baqarah 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Ya. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Insyaallah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa di situ? Infak. Allah perintahkan kita untuk beribadah dengan bentuk infak. Wa anfiqu fi sabilillah. Itu perintah pertama. Yang kedua, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Artinya apa? Jangan berbuat bakhil. Jangan berbuat pelit. Itu nanti ada pembahasan sendiri. Perbedaan bakhil dengan pelit itu apa? Napa bedanya? Hah? Sama? Sama apa enggak? Beda.
Secara global sama, secara spesifik beda nanti. Pun nggak usah bahas itu dulu. Jadi yang kedua apa? Larangan berbuat bakhil. Larangan berbuat bakhil. Tidak boleh kaum muslimin memiliki sifat bakhil. Tidak boleh. Allah melarang. Kenapa? Kebakhilan itu faktor kerusakan. Sahabat persahabatan kalau dibangun di atas kebakhilan tidak akan awet. Kenapa? Karena fitrah manusia itu tidak seneng dengan orang yang berbuat bakhil. Lah wong bakhil iku lho ya gak seneng nek ndelok wong medhit. Lho percatas to. Wong medhit iku gak seneng ndelok wong medhit. Oh wong kok medhit padahal dhek ya medhit. Lho percaya enggak? Kenapa? Bakhil itu keburukan, buruk sifat bakhil. Makanya tidak pantas dimiliki oleh orang yang beriman. Karena orang beriman tidak mungkin bakhil dan orang bakhil tidak mungkin beriman. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, la yajtami'u syuh wal iman bi qalbin abdin abadan. La yajtami'u syuh. Makanya dalam Quran nanti ada al-bukhlu, ada asyuh. Niku nek dibahasakan Indonesia maknanya sama bakhil, padahal beda. Ngaten. Kalau al-bukhlu bakhil, nek nur jenengan kali kula napa artine bakhil niku? Medit mengono to. Medit iku apa? Bakhil. Gak jelas, Pak. Aya, napa bakhil niku? Al-bukhlu itu al-man'u al-muqtaniyat, menahan. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Jurzani dan imam yang lain banyak sekali menjelaskan itu. Al-bukhlu adalah al-man'ul muqtaniyat, menahan sesuatu yang disenangi. Menahan sesuatu yang diminati. Antalib dari orang yang membutuhkan. Ya, menahan sesuatu yang disenangi dari orang yang membutuhkan. Penjelasannya gimana nih? Simpelnya gimana? Orang bakhil itu kalau ngasih sesuatu sing dikekno niku sing nah iku bakhil. Lah katut aku lho sampean. Katut apa ndak? Katut. Makanya awak diriku belum soleh bener gitu kan. Ayo, nanti ada semacam apa? Satu misal nanti ada donasi, pengumpulan donasi baju muslim. Nah, ya, sing dikasihkan apa? Nah, sing gak tiket, sing gak dibotono niku wis gak tau dikahe ngono kan. Iku bakhil namanya. Maten. Lah kalau asyuh pelit itu al-bukhlu ma'al khirs, begitu. Bakhil ditambahi dengan tamak. Nah, itu asyuh namanya. Makanya ada ayat wa may yuqashuhha, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kebakiran. Syuh niku pelit. Apa itu pelit? Al-bukhlu ma'al khirs, sifat bakhil ditambahi dengan tamak. Nah, itu asyuh namanya. Berarti lebih berat mana? Al-bukhlu napa asyuh? Syuh itu lebih berat penyakitnya. Nanti wong iku medhit serakah. Loh, tambah elek to. Nanti udah bakhil ditambahi lagi apa? Serakah. Itu asyuh namanya. Baik, itu larangan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga Nabi mengatakan Allah mengatakan wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian.
Berbuat baik. Artinya apa? Infaklah. Berjadilah kamu orang yang dermawan. Ya, jadilah kamu menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang murah hati. Dermawan dengan murah hati pun itu nanti ada klasifikasi beda. Gitulah. Nek dermawan itu memberi tanpa pamrih. Makanya dalam Quran itu ada al-kiram, ada al-jud. Al-kiram dermawan, al-jud murah hati. Bedanya apa? Diterangno Ustaz, ojo takon-takoni ngeluh. Loh, biar hidup gitu loh. Kalau al-jud namanya murah hati itu orang itu memberi tanpa diminta. Loh, ngono. Itu pemurah namanya. Memberi tanpa orang minta. Oh, itu ngerti kan berarti. Ngoten. Nek dermawan memberi tanpa pamrih. Mungkin bisa jadi njaluk sih, ngoten. Sakjane wong iku gak medhit, cuma njaluk. Oh, ini kan njaluk gak dikeki. Soale wong gak pakai perasaan. Nah, ngono. Makanya kalau mbak sampean dadi wong muslim dianjurkan untuk punya perasaan yang tajam. Makanya para ulama mengatakan kalau ada tamu tidak boleh tamu itu diberi pertanyaan. Sudah makankah? Makan apakah? Tidak boleh. Langsung kasih waktunya makan. Paham, Pak? Ini kan perlu dites ini. Loh gimana? Ini gak dites mboten paham. Contoh ada tamu lewat. Ono bakso, kerso bakso. Kesuwen ini iki. Tamu sampean takoni gitu itu sulit jawabnya, Pak. Nggih mboten? Kate ngomong iya iku yo isin. Kate ngomong gak iku yo luwe kan ngono. Lho betul apa ndak? Coba kalau jenengan tamu. Kerso dahar. Wis kesuwen diomong ngene iki. Tengere mboten paham ngaji ini. Pokoknya kalau udah ngaji ada tamu sik ditakoni berarti mboten paham ngaji. Gak lulus ya. Wong tamu kok ditakoni, tamu itu dimuliakan. Fal yukrim dhaifahu. Yang namanya memuliakan itu apa? Ya kene ki kudu ngerteni ngono lho. Oh panas butuh minum. Lho gitu loh. Oh seger-seger kasih gak barangkali dia nolak ya itu hak dia. Kulo mboten kersa es. Ya kan liyane ngono lho. Ojo rewel-rewel kok ora. Katanya tamu itu ibarat ngedapur sampean bejoan. Orang sampean medhit ambek tamu kok. Iku durung lolos ngajine durung bener imane niku. Tetangga enggak boleh ditanya, "Tonggo iku butuh apa?" Kudu peka tanggane niku. Fal yukrim jarahu, muliakan tetangga. Makanya kalau ada orang ngaji, enggak bagus tetangganya, buruk ilmunya dia. Karena ajaran mengajarkan berbuat baik kepada tetangga. Kudu ngerti tanggane iki sapa, Pak. Ndak boleh enggak tahu tetangganya itu. Wong ngaji kok ndekem main dia gak boleh. Napa ndekem niku lho? Nyedok. Petek deh. Ndekem niku meneng ini ngomong pokoke mangan warak turung glebak, engko marluwe mangan maning geblak maneh ngoten. Gak ngerti tetangga ini kekurangan apa ndak boleh. Ibu-ibu ndak boleh. Harus jalan-jalan. Oh, nanti kalau jenengan datang ke rumahnya pasti cerita banyak di sana. Nek jenengan orang enggak mau cerita, Pak. Menjaga diri dan hanya kita yang harus tahu diri. Gitu loh. Sangat dipahami? Tolong ilmu yang tidak seberapa ini diamalkan. Para ulama mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu dan dia tidak minat untuk mengamalkan, Allah haramkan keberkahan ilmunya. Paham? Allah haramkan keberkahan ilmu, enggak berkah ilmunya. Gitu. Makanya Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang maratibul ilm, tingkatan-tingkatan ilmu yang paling tinggi apa? Diamalkan. Itu tingkatan ilmu yang paling tinggi. Ketika ilmu itu diamalkan.
diamalkan. Untuk apa kita ngaji ngalor ngidul kalau kemudian tidak menghasilkan buah? Lah buahnya ilmu itu apa? Amal. Sakit dipahami nih, Pak? Bisa dipahami, Ibu? Nah, sudah, yang dari luar Jawa pahami. Sama gak melok-melok. Sama itu dalam negeri. Bon, itu ayat pertama tentang berbuat. Allah perintahkan kita wa ahsinu, berbuat baiklah. Ya. Kemudian Allah jelaskan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalil kedua, surat 6 165. Surat 6 165. Oh, maaf, surat 16 ayat 90. Maaf. Surat 16 ayat 90. Sudah ketemu? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nah, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. ya. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Masya Allah. Di ayat itu menjelaskan bahwa inilah karakteristik agama kita yang mulia ini, yang patut kita syukuri, dan kita wajib mencintai sifat ini karena kemuliaan agama ini. Di mana agama ini menjelaskan dua sisi. Yang pertama, menjelaskan bahwa Allah menyuruh untuk berbuat baik, berlaku adil. Ya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Dan melarang apa? Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Yang intinya itu kalau diglobalkan, diringkas, bahwa tidak ada satupun amal kebaikan kecuali Islam memerintahkannya. Saya ulangi. Kesimpulannya ini, tidak ada satupun kebaikan atau amal-amal yang baik kecuali Islam pasti memerintahkannya. Tidak ada satupun. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun. Artinya apa? Hah? Sudah enggak tersisa. Gimana tidak tersisa? Semuanya sudah. Entek belas. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun. Minal amal, dari amal-amal yuqarribuna ilal jannah, yang bisa mendekatkan orang ke dalam surga, wa yubaiduna anin nar, dan yang menjauhkan dari neraka. Qad allamakum nabiyyukum, sungguh semuanya. Qad buyyina lakum, semuanya sungguh sudah dijelaskan oleh Nabi kalian. Coba bayangkan. Dan ini boleh dibuktikan, Pak. Dalam Islam, kira-kira kebaikan apa yang tidak diperintahkan? Tolong cari satu aja.
Tolong cari satu aja amal baik yang nggak diperintahkan oleh Islam. Tolong tunjukkan satu aja mana. Nggak ada, Pak. Semua kebaikan disuruh mengamalkan. Itu poin pertama. Poin kedua, Pak, tidak ada sesuatu yang menjauhkan orang dari neraka. Artinya apa, Pak? Keburukan, sifat-sifat yang buruk, melainkan pasti dilarang oleh Islam. Tolong tunjukkan satu sifat buruk yang Islam menyuruh. Tolong tunjukkan. Adakah perbuatan buruk yang Islam menyuruh umatnya untuk melakukannya? Satu aja. Lalu bagaimana orang mencaci maki Islam ini, Islam itu mana? Gak ada. Itu indahnya Islam. Dan panjenengan, antum, Anda harus paham masalah ini. Inilah karakteristik agama kita yang wajib kita syukuri. Sehingga untuk apa? Kalau kita memahami ini, kecintaan dan bangga sebagai orang muslim itu lahir di hati kita ini. Jadi jangan sampai ketika jenengan ditanya, dulu ada Pak orang Filipina mau masuk Islam, kerja kontrak kerja di Saudi, punya pacar Sidoarjo, melalui alam gaib ini, kenalan melalui apa? Ya, alam gaib ini. Mulai kenalan saya disuruh mengislamkan. Islam itu gampang, kali mau syahadat. Cuma persoalannya, saya tanya ke si laki-laki ini, betul Anda dari Filipina? Benar. Bahasa perantara, baca bahasa Arab juga ngerti, aku dibaca bahasa Inggris, kok ora iso. Akhirnya podo delok-delokan. Waduh gak iso. Akhirnya ada penterjemahnya. Tanya sama beliaunya, apa benar dia asli Filipina, asli Palestina? Betul dia kontrak di Saudi, betul dia kerja di Saudi, betul dia akan masuk Islam. Loh, kalau masuk Islam kenapa gak di Saudi saja? Kok ciadoh ya Rene gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menarik dia kok kepingin masuk Islam? Apa yang menarik dalam Islam ini? Jawab pintar, karena Islam itu sempurna. Pun tunjukkan salah satu kepada saya bentuk kesempurnaan Islam yang mengagumkan, yang menjadikan jenengan itu tertarik untuk masuk kepadanya. Tertarik karo opo nih? Ya pokoknya menarik. Enggak, kan ono toh Mas. Mosok sampean tertarik karo arek menarik Pak. Opo nih? Lambene kandel ta? Pipine cemet apa? Bathuke gepeng kaya. Lo menarik itu kan ada alasan. Gitu. Seperti ada alasan itu Pak. Ada jual bakso, kenapa kok beli yang sana? Kan ono alasan itu. Jadi kan cerita, oh bakso ini enak, bumbunya bagus, dagingnya terasa, terus tur murah. Nah, tur murah. Nah, dan kadang jual, oh di sana ada lontong lodeh enak. Kenapa? Ternyata sing dodol. Wedok. Lah sing dodol-dodol sing tuku bapak-bapak pakai gowes niku. Ilmune bapak-bapak. Wan lontong lodone enak. Tutuk lontonge sing penak sing dodol iki bae. Lah sekarang jenengan milih Islam, kenapa kok milih Islam? Sama dengan ngaji, kenapa Anda milih sunnah? Sebab kalau tidak ada satu saat Anda tinggalkan sunnah ini. Kenapa? Sehingga ini yang kemudian menarik kita. Kenapa saya harus milih sunnah? Karena ada alasannya seperti ini. Saya punya alasan, saya punya dasar-dasar yang kuat. Kenapa saya harus milih sunnah? Dari sekian yang ada. Karena ada alasan-alasan yang kuat, yang logis, yang syar'i, yang tidak bisa dibantah oleh akal. Begitu. Sehingga ini abadi nanti mengekalkan kita di atas sunnah ini. Jelas ini Pak? Nah, makanya Islam ini harus kita ketahui tentang sifat-sifat dasar agama kita ini. Karakteristik agama ini harus kita ketahui sehingga nanti itu membuat kita bangga jadi seorang muslim dan apa? Bangga menunjukkan tentang keislaman bahwa Islam itu bukan agama apa istilahnya? Kaleng-kaleng. Oh, kaleng-kaleng. Oh, kaya. Bukan agama kaleng-kaleng.
Semuanya tertata, semuanya termanajemen, semuanya terukir di dalam kitabnya. Makanya kalau kemudian Islam dicaci maki, Islam itu begitu, tunjukkan yang mana. Islam itu radikal, yang mana yang radikal, ngajar radikal. Tolong tunjukkan, kalau Al-Quran di surat apa ayat berapa. Kalau hadis yang mana radikal. Kalau perang katakan, yang mana yang berperang. Zionis mana yang gak perang gitu. Israel bagaimana? Rajanya radikal, kan gitu. Makanya jangan kudu iso muni mas. Muni, apa muni? Ini bingung lagi nanti. Apa muni? Kudu bersuara, makanya kudu dijelaskan. Sudah ya? Nah, sudah Isa ini? Hah? Nah, ya, sama bilang, bablas ini. Baik, kita simak adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit setelah adzan Isa.
Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi surat 16 ayat 90 itu menjelaskan tentang apa? Tentang kesempurnaan dan keindahan Islam. Tidak ada satupun amal-amal kebaikan melainkan semuanya diperintahkan oleh Allah, baik lahir maupun batin. Sebaliknya tidak ada satupun keburukan atau sifat-sifat yang baik melainkan semuanya dilarang dalam Islam. Makanya ayat ini mewakili sifat-sifat yang lain. Ayat ini mewakili sifat-sifat yang lain. Makanya kalau diadukan semacam studi banding, ya, banyak hal yang janggal dari agama yang lain itu. Coba satu poin. Pokoknya orang masuk Kristen, katakan orang masuk Kristen pasti surga. Pertanyaannya, apa semuanya baik? Hah? Apa semuanya baik? Tidak. Islam kan tidak. Islam walaupun dia menyatakan Islam kalau buruk dia buruk. Iya apa tidak? Demikian pula kalau sekolah. Kalau sekolah itu semuanya ranking. Pokoknya sekolah sini semua ranking begitu. Elek sekolah nih. Masa bodoh-bodoh dikatakan ranking? Jelas ini logikanya saja begitu. Islam kan tidak. Islam jelek-jelek, bahkan dikatakan munafik. Dikatakan dosa, dikatakan dolim, dikatakan fasik kalau perbuatannya tidak sesuai dengan, nah itu kepincangan yang dijadikan dalil oleh orang lain. Pokoknya masuk sini semuanya suka, itu salah. Masa jelek-jelek juga masuk surga? Nah itu poin yang pertama. Adapun poin yang kedua dari sisi apa? Kalau diadakan studi banding, ya, dari sisi yang lain, nama jelas, ya. Kalau agamanya dipraktekkan itu nggak bisa diamalkan. Seperti ajaran dari mereka, nek dikepuk pipi kanan, nggak mungkin itu dilakukan. Tidak bisa dilakukan itu. Wong tawuran dipecok wonge kok. Iya kan? Jadi kalau diminta sepeda motornya, mobil dikasihkan, gandengane ngono wae aja. Enggak bisa dipraktekkan itu. Dan itu mustahil dilakukan. Baik. Nah, ini ayat-ayat yang menjelaskan kita untuk berbuat baik. Nah, adapun sekarang kita pelajari rinciannya. Ihsan ilal khalqi, adapun ihsan kepada makhluk. Ya, adapun ihsan kepada makhluk. Wa huwa yakunu fi arba'ati umur. Ya, itu bisa dilakukan dari 4 perkara. Ya. Sehingga nanti tidak ada umat Islam kecuali pasti bisa berbuat baik. Pasti bisa berbuat baik. Tidak ada umat Islam tidak bisa berbuat baik. Sesuai dengan kapasitas yang berbeda. Jadi berbuat baik kepada makhluk itu bisa dilakukan dengan 4 perkara atau dari 4 pintu. Pertama, bil mal. Berbuat baik dengan harta. Berbuat baik dengan apa? Harta. Yang kedua, bil jahi. Dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan jabatan. Makanya kalau bapak-bapak punya kedudukan, jadi juragan, maka kedudukan jenengan jadi juragan itu bisa dimanfaatkan untuk berbuat baik, pengaruhnya sangat besar. Ya, nanti kalau punya pembantu satu misal, ya, jadi kan berbuat baik sama dia, pembantu nanti kokon akeh nganutin nek juragane bagus akhlaknya, dermawan dengan pembantu,
ucapan-ucapannya itu baik, tidak mencaci maki, itu nanti dimanfaatkan gitu loh. Disuruh ngaji, pembantunya itu diajak beriman kepada Allah, itu luar biasa. Potensinya itu lebih kuat lah. Pengaruhnya itu lebih kuat. Ya dulu ada teman itu punya pembantu itu. Jadi kalau ada kajian gitu ya, pagi Sabtu Minggu itu pembantunya suruh libur kali kerja. Karena dia kerja. Ya karena si juragannya itu kerjanya liburnya Sabtu. Nah ini pas ada kajian, kamu libur ojo kerja. Nah kamu ikut ngaji, ikut daurah. Jadi sehari-sehari Mas. Nah ini pas pokoknya kowe nglakoni agama sing tenan, melok ibu. Engko nek Sabtu Minggu ibu sing masak kowe ngaji lho, enak to. Mulai-mulai mangan pembantune niku maru bali maneh ngaji. Lah juragan sing kaya ngene ki arang. Mungkin kula mbak sampean gak soge-soge iku gak iso ngene kok nek soge paling. Ya, aja melindi-melindi. Loh iya, Pak. Saya ada di Surabaya itu dulu ada orang, beliau itu mantunya jenderal besar di Indonesia, mantunya dia. Ikut kajian kita, alhamdulillah, putranya ikut kajian. Itu Masya Allah kisahnya. Nah, dia punya karyawan, Pak. Jadi karyawannya itu jangan ngaji ini semua, karena beliaunya itu sangat baik. Jadi kayak Omai Dewi sama anaknya, anak juragannya bagus ya. Jilbaban, suruh ngaji, seneng gitu loh. Karena juragannya itu orangnya yang baik. Masya Allah. Baik. Nah itu dengan kebaikan. Nanti akan dijelaskan sendiri ada rincian. Kemudian yang ketiga, berbuat baik melalui bil badani. Dengan anggota badan, dengan tenaga. Dengan tenaga. Memberikan seperti waktu istirahatnya. Ya, memberikan masa istirahat untuk orang lain, mungkin nganterin orang lain. Itu Masya Allah nilainya itu, Pak. Membantu orang dalam kesulitan itu nilainya itu luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu disambati orang yang senang. Ya, dicurhati orang yang senang. Kenapa? Sebab kalau kita bisa meringankan bebannya, perolehannya apa yang kita imbasnya apa? Kalau kita bisa meringankan beban dia, yang aslinya dia murung, yang aslinya dia putus asa, kemudian dia cerah dan semangat, berarti beban yang dipikirkan sudah hilang. Konsekuensinya apa yang kita dapat? Apa kata Nabi? Barang siapa yang meringankan, gimana kelanjutannya? Beban saudaranya, maka Allah akan hilangkan bebannya dunia akhirat. Makanya kalau disambati orang yang seneng gitu loh. Nah, perlu ditawarkan, ada yang butuh bantuan, ngono mestinya. Kalau kita paham dengan hadis itu. Dan kita takut, mandi maca hadisnya takut dimintai tolong. Yo mikir ya teman-teman mikir masalah wong awak dhewe iki duwe masalah. Lho gitu. Akhirnya masalah jenengan ruwet. Karena kita tidak mau meringankan beban orang lain. Nanti kalau kita meringankan beban orang lain, beban kita bukan kita yang menyelesaikan, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu harus menjadi keyakinan. Bukankah Nabi mengajarkan demikian? Ya, bukankah Nabi mengajarkan demikian? Iya. Cuma kita tidak meyakininya, gitu. Ya, kita itu kalau dikasih beban orang, kita pun menampakkan beban yang sama. Mbak, Masya Allah Mbak, bebanku podo Mbak, sampai gak sepiro, aku tambah nemen. Yang seneng, kalau diceritani orang itu yang seneng. Ya, karena dengan itu Anda mendapatkan sebuah kebaikan-kebaikan yang sangat mulia di hadapan Allah Ta'ala. Pun itu berbuat ihsan kepada manusia dengan apa? Dengan tenaga. Dan yang keempat adalah bil ilmi. Berbuat baik dengan ilmu. Itu ihsan kepada makhluk. Bisa dilakukan melalui 4 perkara. Dengan 1 harta. Yang kedua apa? Jabatan. Yang ketiga dengan tenaga. Yang keempat
Baik, sampai di sini kajian kita. Kita murojaah dulu. Definisi ihsan tadi apa? Menurut bahasa lawan dari keburukan artinya kebaikan. Adapun menurut syariat selalu merasa diawasi oleh Allah, baik ketika sendiri maupun. Adapun rukun Islam ada berapa? Rukun ihsan ada? Ihsan dibagi menjadi pertama, ihsan kepada makhluk. Yang kedua, ihsan kepada makhluk bisa dilakukan dengan baik. Ini tolong diingat-ingat yang begini ini. Saya tidak membebani panjenengan untuk menghafal, tidak. Cuma saja saya berharap nek ditakoni ngerti. Paham? Saya tidak membebani jenengan untuk hafal, ndak usah dihafalkan. Yang penting ditanya bisa, begitu loh. Kan lain, Pak. Hafalkan beban. Makanya saya nggak nyuruh jenengan hafal. Yang penting waktu ditanya bisa, itu yang penting. Jadi harus dihafalkan. Ada pertanyaan? Iya. Sampai dengar nggak? Apa? Lah memang satu kok. Lu tadi kan sudah. Anta udallaha ka'annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Itu rukunnya. Jelas? Oh artinya sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Makanya nanti itu dibagi menjadi 2 tahap. Itu. Yang pertama ini nanti tahap pertama, tingkat yang paling tinggi di sini nanti. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Loh apa itu mungkin bisa diraih? Bisa, kenapa tidak? Bisanya bagaimana? Keyakinan. Bisanya dengan apa? Ilmu yakin. Dengan sebuah keyakinan. Itu. Sehingga di situ nanti makanya dilatih untuk hudurul qalb, hadirnya hati. Itu dilatih. Makanya para sahabat dulu sudah sampai ada yang derajat ke sini. Coba, apa yang memancing sahabat ketika Nabi menceritakan surga neraka matanya berbinar-binar? Apa yang menyebabkan itu? Hah? Karena yakin. Surga itu seakan-akan ada di depan mata. Itu yang membuat kekuatan ibadahnya para sahabat itu. Jadi makanya ojo dikaji, ini dirasakan gitu loh. Dirasakan. Karena keyakinan itu merasakan. Sehingga kalau sudah bisa merasakan apa membenarkan, kan makanya tasdik, membenarkan berita yang ada itu melahirkan sebuah berita itu benar begitu. Nah berita itu benar, maka keyakinan itu menuntut pelakunya melakukan sesuatu, pasti itu Pak. Coba kalau satu misal nanti malam ada berita resmi dari pemerintah Mojosari. Besok pagi listrik padam mulai jam 7 pagi sampai malam. Lalu Anda membenarkan berita itu. Apa yang Anda lakukan? Anda diam atau berusaha? Apa yang Anda lakukan? Loh, gak pakai musyawarah sih. Enak ya oporek. Anda langsung spontan menjawab. Kenapa? Dan jawabannya sama. Tadi rundingan gak? Tapi kok bisa sama? Karena makanya keyakinan itu menuntut pelakunya untuk melakukan sesuatu. Tuntutan apa yang dia yakini. Begitu. Istri saya waktu hamil. Hamil tua itu tingkahnya gak karu-karuan. Mempersiapkan kelahiran.
Nah, begitu kita periksakan untuk memastikan kira-kira kapan bayi ini lahir. Diagnosa lengkap. Ya, kemudian diperiksa sama bidannya itu pakai alat apa? Pokoknya lengkap, periksa lengkap. Akhirnya dokter dengan ilmunya mengatakan kemungkinan besar bayi lahir tanggal sekian, bulan sekian. Nah, hasil dari pemeriksaan dan diagnosa terakhir. Pulang kita, begitu pulang lihat kalender, loh berarti kurang 1 bulan tok ini. Kalau dihitung dari hari sekarang, tanggal yang diberikan oleh sang dokter berarti tinggal 1 bulan pas ini. Kalau ibu ini tadi yakin dengan berita dan membenarkan berita dokter, apa yang dilakukan ibu ini? Hah? Apa Bu? Persiapan. Kalau nggak yakin gimana? Kita termasuk yang mana? Itu masalahnya, kita belum yakin benar. Makanya santai, kita ibadah santai. Yakin nggak begitu Mas? Makanya para ulama dulu benar yakinnya itu. Yakinnya benar. Sudah bisa dipahami? Nah, itu tasdik namanya. Khudurul qalb itu tahap pertama nanti. Dan kita akan hadirkan pembahasannya nanti pada saat membahas tentang ihsan kepada Allah, itu nanti dibahas. Sampai di mana kita menjelajahi keimanan kita itu sampai di situ. Sehingga ketika dia melakukan ada kenikmatan, ada rasa senang. Kenapa? Karena yakinnya itu. Makanya saya kadang-kadang pakai guyonan, contoh yang guyon. Itu bukan murni guyon. Di dalamnya itu ada pelajaran yang jenengan kalau rasakan itu gampang dicerna, ngono loh. Dan kita minta tolong kepada Allah supaya dikasih oleh Allah contoh-contoh yang mudah dicerna. Nah itu. Sehingga orang ketika beramal itu nek ndelok dohire berat, tapi begitu dibahas tentang keyakinan gak ono sing ngabot, Mas. Coba jenengan saiki, Mas, tokno duit 4 juta, Mas, gawe kurban. Meremelek sian. Ngono sian. Meremelek, Mas. Yakin meremelek, sudah. Mana keyakinan Anda? Mas, sampean yakin gak duit 4 juta ini tak jaluk gawe kurban diijoli sama Allah? Ya, yakin sih yakin, tak. Tapi gimana ya? Itu gak yakin namanya. Tapi kan gak ada ustadz yang seperti itu gitu loh. Kenapa? Ngerti jenengan. Yakin sih? Yakin, tapi gak yakin. Jelas ini? Kenapa berat? Karena Anda belum yakin benar. Tapi ku ngentai, tak buktikan. Apa enggak usah? Jadi jenengan selamat gitu. Ada bapak-bapak ditelepon sama anaknya di luar Jawa. Pak, saya minta tolong antarkan uang 5 juta ke rumah teman saya di sini. Dia sangat butuh sekarang. Itu teman sekolahku dulu. Nanti bapaknya, duitku karep 4 juta 500. Karep 4 juta nak, berarti orang 1 juta. Entek duit bapaknya. Engko utang nggo sampean tang sapa kuwi sing kena sampetangi, nanti tak transfer 10 juta. Tak transfer berapa? 10 juta. Kalau bapak ini yakin dengan anaknya, anaknya nggak akan menipu. Apa yang dilakukan sang bapak ini? Laksanakan atau tidak? Waktu nyerahkan uang 4 juta yang tinggal itu tok dan utang sama orang lain. Waktu nyerahkan itu berat apa ringan? Yang dipikir itu yang diserahkan atau yang dijanjikan? Itu namanya membenarkan. Antum belum membenarkan janji Allah. Itu singgari abot. Nulung orang berat. Kenapa? Karena nggak yakin. Iyo nek dijoli sama Allah. Kan gitu. Itu suudon dan itu maksiat yang terselubung. Sudah paham? Sudah belum? Nah kalau sudah ya sudah.
Nah kalau belum musibah. Terus dikai contoh sing koyok ngene, gak mudeng-mudeng. Nah ini mungkin takdir. Takdirnya gak cerdas mas. Sudah Pak, itu tasdik, makanya iman itu tasdik, membenarkan berita itu. Loh gitu. Sampai akhirnya sang bapak ini tadi telepon, nak, engko benok kancamu sing utang maneh, kabarno bapak. Lho nawari lho gitu. Kenapa? Ya sudah mantap. Berani korban. Engko sih Ustaz, aku tak istiqomah. Sudah selesai sampai di sini, jangan dipaksakan. Aku gak mentolong kalau sampean. Kok takut? Kenapa? Ya iki sing garai, Pak. Begitu keluarkan ijol enggak, itu Allah sendiri. Gimana antum sudah meragukan sama Allah Ta'ala? Bagaimana Allah akan menolong kita wong kita melakukan dengan penuh keraguan? Gimana Allah akan nolong? Los, yakin, selesai. Allah akan tolong dari cara yang berbeda. Sudah ya, saya kira cukup. Sudah jelas Ibu? Ibu? Ya sudah. Kalau belum puas, memang ngaji nggak boleh puas. Kalau puas masalah, besok nggak ngaji. Udah puas loh. Baik, kita akhiri sampai di sini kajian kita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.